Babak 351, Do Huang, Ling Ying. Dengan penampilan orang berjubah hitam itu, seluruh lapangan menjadi sunyi senyap. Meskipun beberapa murid mistik Cloud Sekte biasa tidak jelas tentang kekuatan orang berjubah hitam misterius ini, mereka bisa tahu dari para tetua yang wajahnya tiba-tiba berubah sangat suram bahwa orang berjubah hitam misterius ini harus kuat sampai pada titik menjadi sedikit menakutkan. Kalau tidak, dia tidak akan menyebabkan mereka begitu terkejut. Kamu siapa? Mata Yunleng menatap tajam pada orang berjubah hitam di langit. Tubuh pihak lain, yang dipenuhi dengan benang ki yang kuat, menyebabkan ujung jari Yunleng gemetar sedikit saat ia menuntut dengan bagian depan yang berani. Kamu bisa memanggilku Ling Ying. Orang berjubah hitam perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan mengungkapkan wajah tua yang gelap sementara dia tersenyum dan menjawab. Kamu bukan warga Kekaisaran Jiama. Tatapan Yunleng dengan hati-hati memeriksa tubuh orang berjubah hitam yang menyebut dirinya Ling Ying. Segera, dia tampaknya telah menemukan sesuatu dan menjerit kaget. Aku tentu saja bukan seseorang dari Kekaisaran Jiama. Namun, siapa yang menetapkan aturan bahwa tidak ada orang lain selain warga Kekaisaran Jiama yang dapat memasuki negara ini? Orang berjubah hitam yang menyebut dirinya Ling Ying tertawa. Yunleng mengerutkan kening dan menghirup udara dalam. Dia menekan kepanikan di hatinya, menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan suara yang dalam kepada Ling Ying di langit, teman ini. Kekaisaran Jiama tidak mencegah siapapun memasuki negara ini. Namun, masalah hari ini adalah masalah internal Mystic Cloud Sect. Tolong jangan gegabah campur tangan. Setelah masalah ini selesai, Mystic Cloud Sect kami akan memperlakukan Anda sebagai tamu VIP. Meskipun Mystic Cloud Sect kami belum melangkah keluar dari Kekaisaran untuk waktu yang lama, kami dengan senang hati akan menyambut orang-orang kuat di benua yang datang untuk mengunjungi Kekaisaran Jiama. Petik 2. Haha, kamu benar-benar bisa bicara. Ling Ying tertawa, tetapi dia menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan matanya melayang ke arah Hai Bodong dan Xiao Yan yang telah bergerak bersama dan mendesak. Sayangnya, aku yang lama berada di bawah perintah seseorang. Hari ini, aku harus membawa lelaki kecil bernama Xiao Yan ini pergi tanpa dia kehilangan sehelai rambut pun. Petik 2. Mendengar ini, ekspresi Yunleng berangsur-angsur menjadi gelap dan serius. Sudut mulutnya berkedut dan pandangan berhantu melintas di matanya. Teman, meskipun aku tidak tahu persis siapa kamu, itu bukan tindakan yang bijaksana untuk menyinggung Mystic Cloud Sect kami dengan cara ini. Yunleng berkata dengan lembut dan serius. Haha, apakah Mystic Cloud Sekte sehebat itu? Meskipun kata-katanya memiliki beberapa bobot dalam Kekaisaran Jiama, itu hanyalah faksi tingkat kedua jika dibandingkan dengan yang lain dari benua Doki. Apakah Anda punya hak untuk berbicara dengan saya dengan cara ini? Beberapa tahun ini, Anda belum pergi dan memahami dunia luar. Benar-benar tidak terduga bahwa Mystic Cloud Sekte telah mempersiapkan katak seperti itu di sumur. Haha, reputasi bahwa Yun Botian telah menggunakan semua upayanya untuk menciptakan kembali maka kemungkinan akan dihancurkan oleh tangan Anda. Ling Ying tertawa keras. Tawanya mengandung ejekan yang menyebabkan wajah Yunleng menjadi hijau. Namun, karena pihak lain menjadi kuat dan memiliki latar belakang yang tidak diketahui, Yunleng tidak berani langsung menyerangnya. Jadi itu adalah orang kuat yang datang dari benua. Jia Xingtian menyipitkan matanya dan menyaksikan Ling Ying di langit. Meskipun keluarga Kekaisaran juga telah mengirim sejumlah besar orang di seluruh benua, saya tidak memiliki kesan sedikit pun dari orang yang disebut Ling Ying ini. Saya pikir dia harus menjadi seseorang yang berlatih pengasingan. Namun, bagaimana Xiao Yan terkait dengan orang kuat seperti ini dari benua? Dengan kekuatannya, dia tidak memiliki hak untuk melakukan kontak dengan seseorang dari level ini. Petik 2. TL, bukan benua Doki. Fama tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Peristiwa yang terjadi saat ini menjadi semakin berantakan. Latar belakang Xiao Yan juga menjadi lebih dan lebih misterius. Dari penampilannya, jika orang menghitung Hai Bodong dan Ling Ying ini, sisi Xiao Yan sebenarnya memiliki dua Do Huangs. Jika kita menambahkan Magical Beast yang misterius itu, Mystic Cloud Sekte tampaknya tidak mampu menjaga Xiao Yan di belakang dalam line-up ini sebelum Yun Yun kembali. Jia Xingtian perlahan-lahan membelai janggutnya yang pendek dan berkata, dengan situasi yang berkembang ke titik ini, Yunleng harus hati-hati menimbang keuntungan dan kerugiannya. Menyinggung Xiao Yan yang memiliki barisan seperti itu hanya untuk Mo Cheng hanya kehilangan lebih banyak daripada yang akan dia dapatkan. Fama berkata dengan lembut. Sekarang, kita hanya bisa melihat apa yang Yunleng rencanakan. Jika dia bisa mengesampingkan rasa malu yang diberikan Xiao Yan padanya dan membiarkan pihak lain pergi dengan aman, tidak banyak yang akan terjadi. Jika dia tidak membiarkan mereka pergi dan bersikeras menjaga Xiao Yan di belakang, pertempuran besar tidak bisa dihindari. Petik 2. Jia Xingtian mengangguk sedikit. Dia mengangkat kepalanya untuk menonton wajah Yunleng yang marah saat yang terakhir mengepalkan tangannya dengan erat. Dia bergumam, semoga dia tidak terlalu keras kepala dalam pilihannya. Petik 2. Semua orang di alun-alun mengangkat kepala dan menyaksikan langit. Bagian belakang gigi Nalan Yanran menggigit bibir merahnya. Emosinya sangat kompleks seperti sebotol 5 rasa yang telah terbalik. Dia tidak pernah berharap bahwa masalah hari ini sebenarnya akan menyebabkan dua Do Huang muncul. Selain itu, keduanya adalah orang kuat yang tampaknya tidak lebih lemah dari gurunya. Namun, mereka semua fokus pada Xiao Yan dan mengerahkan semua upaya mereka untuk memastikan dia bisa pergi dengan aman. Sebuah kepahitan muncul di sudut mulut Nalan Yanran. Orang yang tidak berguna dari klan Xiao saat itu hampir membalik seluruh Mystic Cloud Sect terbalik. Semua ini adalah karena tindakan untuk membatalkan pertunangan saat itu. Mungkin, itu karena provokasi yang benar-benar menyebabkan Tuan Muda Xiao Yan yang awalnya tidak berguna ini berubah total. Jika saat itu, apakah aku tidak? Nalan Yanran bergumam pelan. Tiba-tiba dia bangun dengan tiba-tiba. Tangannya mengepal. Penyesalan samar yang tanpa sadar muncul di hatinya menyebabkan dia sedikit terkejut. Tangannya memegangi dadanya saat dia menghirup udara dingin. Dibandingkan dengan kepahitan Nalan Yanran, Nalan Jie di pohon besar juga menghela nafas sedih. Ketika semakin banyak orang kuat muncul untuk mendukung Xiao Yan, dia juga secara bertahap merasakan kekuatan mengerikan yang pemuda 17 ini sembunyikan di belakang punggungnya. Awalnya, pemuda ini, yang mungkin segera menjadi orang terkuat di Kekaisaran Jiama, akan menjadi anggota klan Nalan dan memimpin klan ini menuju menjadi kuat dan makmur yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Namun, tindakan impulsif Nalan Yanran saat itu telah sepenuhnya menghancurkan harapan ini. Pada saat seperti itu, Nalan Ji akhirnya merasakan apa yang disebut penyesalan sejati. Namun, selain merasa menyesal, rasa malu juga muncul di dalam hatinya. Jika dia berdiri dan membantu Xiao Yan mengucapkan beberapa patah kata ketika Yun Leng telah menyerang Xiao Yan sebelumnya, itu juga akan menjadi sesuatu yang baik. Selain itu, bahkan setelah mengetahui dengan jelas bahwa Xiao Yan adalah Yan Xiao yang telah menyelamatkan hidupnya saat itu, dia belum melangkah maju. Tampaknya ada pikiran laten tertentu dalam dirinya yang tidak berharap untuk Xiao Yan, yang memiliki beberapa permusuhan terhadap klan Nalan, untuk berhasil meninggalkan Mystic Cloud Sect. Saat dia memikirkan kemungkinan ini, dahi Nalan Jie langsung tertutup keringat dingin. Anggota tubuhnya juga sepenuhnya dingin. Apa perbedaan antara tindakannya ini dan tidak berterima kasih? Untuk berpikir bahwa dia benar-benar telah membuat janji pada saat itu bahwa Xiao Yan dapat menemukannya ketika dihadapkan dengan masalah. Hati Nalan Jie dipenuhi rasa malu. Dia tidak menyebabkan Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Tatapan yang terakhir saat ini benar-benar terfokus pada tubuh Ling Ying yang telah muncul. Hao Bodong menatap Ling Ying yang muncul. Alisnya menyatu tiba-tiba. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas lembut dan berkata dengan suara yang dalam, "Itu dia." "Siapa, hai tua? Apakah Anda mengenalnya?" Mendengar ini, Xiao Yan terkejut. Dia langsung bertanya dengan tergesa-gesa. Pembantu kelas Do Huang yang baru saja muncul ini juga menyebabkan dia benar-benar bingung. Dia tidak bisa mengingat kapan dia mengenal orang ini. "Kembali ke ibu kota, apakah kamu tidak merasakan bahwa ada seseorang yang memata-matai kita?" Saya katakan saat itu bahwa saya juga punya perasaan yang sama. Namun, perasaan itu terlalu samar sehingga saya tidak berani terlalu yakin. Hanya sampai orang ini muncul beberapa saat yang lalu saya bisa yakin. Ki di tubuhnya benar-benar sama dengan orang yang memperhatikan kita. Hai Bodong berkata dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia dengan lembut berkata, "Mengapa dia ingin memata-matai kita?" "Bagaimana saya tahu?" Hai Bodong melambaikan kepalanya. Dia mengarahkan pandangannya pada Xiao Yan dan berkata, "Dari caranya bertindak, jelas bahwa dia ada di sini karena kamu. Anda harus bertanya pada diri sendiri kapan Anda berteman dengan orang yang begitu kuat." Petik 2. Aku juga benar-benar bingung. Saya dapat yakin bahwa ini adalah pertama kalinya saya melihat orang ini. Adapun mengapa dia ingin membantu saya, ini juga sesuatu yang saya tidak tahu. Xiao Yan tertawa pahit. "Hei, itu aneh. Jangan bilang bahwa benar-benar ada orang bodoh di dunia ini yang akan berhenti dan membantu hanya karena mereka menyaksikan ketidakadilan." Hao Bodong mengangkat alisnya dan berkata ketika dia memberikan senyum tipis yang tidak tampak seperti satu. "Baiklah, jangan khawatir tentang identitasnya. Sekarang penghalang energi rusak, mari kita pergi." Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tampak tidak mendengar ejekan dari kata-kata Hai Bodong saat dia buru-buru berkata. Hai Bodong mengangguk dan sayap di belakang kedua punggung mereka mulai mengepak. Ketika mereka menghadapi Yun Leng, mereka perlahan mulai mundur. Keduanya baru saja mulai bergerak ketika Yun Leng merasakan mereka. Tatapannya berbalik dan dia melirik Xiao Yan dengan cara yang gelap dan dingin. Rasa sakit yang intens ditransmisikan dari kepalanya, menyebabkan keganasan muncul tanpa sadar di wajahnya. Saat telapak tangannya bergetar, warna merah cerah tiba-tiba muncul di matanya. Dia berkata dengan tegas, "Xiao Yan, kemana kamu pergi? Jika saya tidak bisa menahan Anda di sini hari ini, bagaimana saya, Yun Leng, membantu pemimpin sekte mengelola sekte besar ini?" "Pergi." Xiao Yan mengabaikan tangisan Yun Leng yang galak. Ekspresinya tidak berubah ketika tubuhnya terus menarik diri. "Bajingan, berhenti." Wajah Yun Leng secara bertahap menjadi merah darah. Dalam amarahnya, tangannya melambai tiba-tiba dan lautan awan di sekitarnya bergulung dan naik. Sesaat kemudian, busur awan besar sekitar 10 kaki panjang sebenarnya diaglomerasi dari dalam lautan awan. Dia melambaikan tangannya dan busur otomatis ditarik kembali. Di tubuh haluan, energi berwarna awan dengan cepat berkumpul. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi panah awan besar yang panjangnya sekitar 2 hingga 3 meter. "Mati." Yun Leng menatap Xiao Yan dengan kejam. Keringat dingin perlahan muncul di dahi Yun Leng. Tampaknya pemanggilan busur dan anak panah awan mengkonsumsi energi yang sangat besar, sampai-sampai bahkan dengan kekuatan kelas Do Wang, dia kekurangan sedikit untuk mendukungnya. "Pergi." Dengan tangisan rendah dari mulut Yun Leng, panah awan tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, itu seperti panah untuk menembak matahari, melewati rintangan udara dan menembak langsung ke arah Xiao Yan. Hati-hati, saat sisi depan mereka berdua menghadap Yun Leng, Hai Bodong pertama kali menemukan ketika yang terakhir melakukan suatu tindakan. Dia menjerit nyaring dan menarik Xiao Yan di belakangnya. Kedua tangannya melambai dengan cepat dan udara dingin melonjak. "Bawa Xiao Yan dan pergi. Aku akan menghentikannya." Tepat ketika Hai Bodong hendak bersaing dengan panah itu, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depannya. Bayangan itu menoleh dan berbicara sambil tersenyum. Hai Bodong sedikit terkejut. Dia menyipitkan matanya dan menimbang Ling Ying. Dia tidak mengatakan apa-apa saat dia menarik Xiao Yan dan dengan cepat mundur. Namun, saat dia mundur, yang berhati-hati tidak hanya mengambil tindakan pencegahan terhadap serangan Yun Leng, tetapi tetap waspada terhadap Ling Ying. Dengan pengalaman Hai Bodong, dia secara alami tidak dapat dengan cepat mempercayai orang ini yang tiba-tiba muncul. Setelah melihat Hai Bodong menarik kembali, Ling Ying perlahan membalikkan tubuhnya. Dia dengan acuh tak acuh menatap panah menakutkan yang tampaknya membelah langit saat terbang. Dengan lambaian lengan bajunya yang lembut, bayangan berwarna hitam tiba-tiba muncul dari balik punggungnya. Dalam sekejap, bayangan hitam yang membumbung tampaknya telah menutupi seluruh langit. Jumlah kekuatan yang besar ini segera menyebabkan beberapa wajah murid sekte awan berkabut di bawah menjadi pucat. Dengan tubuhnya ditangguhkan di tengah-tengah bayangan hitam yang merembes ke langit, sesepuh berjubah hitam itu seperti iblis yang datang ke dunia ini. Dia mengeluarkan tawa liar, di dalamnya, ada penghinaan yang sulit disembunyikan. "Haha, hari ini, aku ingin melihat siapa yang berani melukai orang yang wanita muda klanku ingin aku lindungi." Bab 352, Kartu Tram The Mystic Cloud Sekte ini. Bayangan hitam menutupi matahari di langit yang luas dan kuat.
Bahkan sinar matahari yang turun benar-benar sulit menembusnya. Saat ini, tanah terbuka sudah turun ke dalam kegelapan total. Semua orang hanya bisa menggunakan doki mereka untuk menutupi tubuh mereka untuk menggunakan cahaya lemah untuk mengamati pertarungan di udara. Saat kegelapan menutupi langit, panah awan besar yang melesat di udara juga berhenti secara tiba-tiba. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam ujung panah juga menyebabkan riak seperti gelombang melingkar muncul di udara sekitarnya. Suara ledakan yang tajam bisa terdengar berulang kali. 10.000 bayangan mengikat. Tubuh Ling Ying tampaknya benar-benar bergabung dengan kegelapan berwarna hitam yang merembes ke seluruh langit. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba terbentuk dan tirai hitam yang menembus langit tiba-tiba bergerak. Kegelapan berwarna hitam keluar dari sana ke segala arah. Mereka terjalin satu sama lain dan menerkam panah awan yang telah ditembak secara eksplosif. Dengan satu putih dan satu hitam, dua lampu berwarna yang sama sekali berbeda, membawa energi yang sama menakutkannya menembus langit yang luas. Di bawah pengawasan banyak tatapan di bawah, mereka bertabrakan. Tiba-tiba, ledakan hebat, seperti guntur, muncul di udara. Kekuatan energi yang sangat besar melonjak keluar dari titik di mana keduanya bertemu sesaat kemudian. Kekuatan mengerikan sebenarnya berhasil membubarkan sebagian besar tirai hitam yang merembes ke langit. Sinar matahari bersinar dari celah tirai hitam dan menyalakan kotak dengan pola berserakan. Kekuatan orang ini benar-benar tidak lemah. Jia Xingtian mengangkat kepalanya untuk menonton orang berjubah hitam yang muncul dan menghilang di tirai hitam. Wajahnya muram ketika dia berkata, melihat cara serangannya sebelumnya, kekuatannya setidaknya harus sekitar yang dari bintang 7 Do Huang. Petik 2. Dia memang sangat kuat. Selain itu, afinitas unsur metode Qi-nya tampaknya cenderung menuju kegelapan. Unsur semacam itu tidak umum terlihat. Fama menganggukkan kepalanya, pandangannya melirik ke sekeliling dan tiba-tiba berkata, jika masalah ini berlanjut dengan cara ini, apakah kita perlu bertindak? Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, Mystic Cloud Sect adalah faksi dalam kekaisaran Jia Makami. Petik 2. Jia Xingtian mengerutkan alisnya saat dia merenung sejenak sebelum berkata, mari kita tunggu dan lihat dulu. Do Huang yang misterius ini tampaknya tidak memiliki niat untuk menciptakan kekacauan di Mystic Cloud Sect. Selama Xiao Yan dapat pergi dengan aman, saya pikir dia tidak akan tinggal lama. Selain itu, kami saat ini tidak pasti apakah ada faksi besar di belakangnya. Karena itu, lebih baik tidak bertindak gegabah. Petik 2. Fama sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata Jia Xingtian. Dia tidak melanjutkan berbicara. Haha, sepertinya kamu benar-benar memiliki kemampuan, tidak heran kamu begitu arogan. Ling Ying perlahan muncul dari tirai hitam di langit. Dia menatap Yun Leng di bawah, yang wajahnya sedikit pucat, saat dia tertawa terbahak-bahak. Yun Leng mengepalkan giginya, tatapannya melewati celah-celah di tirai hitam dan melihat Xiao Yan, yang akan meninggalkan alun-alun. Sudut mulutnya bergerak-gerak, rasa sakit yang hebat ditransmisikan dari kepalanya, menyebabkan kemarahan di hatinya berulang kali menggerus alasannya. Tetap di belakang. Dengan raungan lembut tapi geram, siram sekali lagi melonjak ke wajah pucat Yun Leng. Lonjakan Douqi perlahan meluap dari dalam tubuhnya, mengguncang lautan awan yang menembus udara di sekelilingnya sampai itu dalam kekacauan. Keras kepala sesama. Jangan berpikir bahwa aku yang lama tidak berani membunuhmu. Ling Ying memandang Yun Leng yang sebenarnya masih menolak untuk menyerah dan kegelapan perlahan-lahan muncul di wajahnya. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya dari lengan bajunya. Kabut energi hitam gelap dengan cepat berkumpul di atas telapak tangannya. Dalam sekejap, itu diaglomerasi menjadi tombak panjang berwarna hitam yang panjangnya lebih dari 2 meter. Permukaan tombak panjang ditutupi dengan garis-garis berwarna hitam yang ditempatkan dengan padat. Energi itu seperti gelombang air, mengalir berulang kali. Udara hitam melonjak ke atas, menyebabkan tombak itu memiliki aura yang bahkan lebih mengerikan dengan latar belakang yang gelap. Saat tangan Ling Ying memegang tombak panjang berwarna hitam itu, dia melirik Yun Leng di bawah dan membaca bibirnya. Dia tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya dan mundur setengah langkah dengan kaki kanannya, menyebabkan tubuhnya sedikit berputar. Tangan kanannya memegang tombak panjang sementara tubuhnya diam sesaat. Segera, itu tiba-tiba mulai berbalik dan tombak panjang di tangannya membawa aura menyeramkan saat menembak ke arah Yun Leng di lautan awan di bawah ini. Gigitan iblis setan. Tombak panjang berwarna hitam itu seperti bintang jatuh hitam yang memotong langit. Aura hitam yang menyelubungi tombak itu benar-benar diaglomerasi menjadi bentuk ular besar berwarna hitam. Saat ular besar mendesis di langit, udara mulai bergetar. Merasakan kekuatan mengerikan yang ditembakkan secara eksplosif dari langit, wajah Yun Leng tiba-tiba berubah secara drastis. Dia bisa merasakan bahwa kali ini, pihak lain benar-benar tidak punya niat untuk menahan diri. Sebuah horor naik dalam hati Yun Leng. Tangannya tergesa-gesa bergerak dan lautan awan di sekitarnya segera mulai berfluktuasi. Gelombang energi awan naik dan terus berkumpul di atas kepalanya. Dalam sekejap mata, itu dibangun menjadi perisai berwarna awan yang sekitar 3 meter. Cahaya berkelip di permukaan perisai, membuatnya tampak seperti zat dan sangat keras. Setelah perisai berwarna awan muncul, lautan awan di sekitarnya juga menjadi lebih tipis. Jelas, perisai awan ini membutuhkan energi yang cukup besar untuk dibuat. Tombak besar berwarna hitam yang ditutupi aura menyeramkan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti karena penampilan perisai awan. Itu terus membawa kekuatan ganas saat menyerang ke depan. Di bawah tatapan khawatir semua orang, itu menabrak pelindung awan dengan keras. Segera, suara gemetar, memekakkan telinga meledak, menyebabkan murid-murid Mystic Cloud Sekte di bawah ini tanpa sadar menutupi telinga mereka. Cahaya berwarna hitam dan cahaya berwarna awan mulai berbaur satu sama lain di langit. Di tempat di mana keduanya berkumpul, sebuah ruang sebenarnya mulai memiliki perasaan yang agak menyimpang. Serangan Ling Ying ini sebenarnya sangat kuat. Dia tidak diragukan lagi orang yang kuat dari kelas Do Huang. Hancurkan. Ling Ying menyaksikan energi dua warna beradu di bawah. Tangannya perlahan membentuk segel dan sesaat kemudian, raungan lembut tiba-tiba keluar dari tenggorokannya. Saat raungan Ling Ying jatuh, cahaya hitam pada tombak gelap, hitam, panjang melonjak. Ular energi besar berwarna hitam, yang panjangnya sekitar 70 kaki, mengangkat tubuhnya dari batang tombak. Mulutnya yang besar membawa aura berdarah dan mengerikan, yang menjadi lebih luas dan lebih luas.
Setelah itu benar-benar menelan perisai berwarna awan dalam sekali jalan di bawah tatapan tertegun Yunleng. Meskipun tombak berwarna hitam telah menjadi jauh lebih lemah setelah menelan perisai awan, itu pasti memberi Yunleng, yang telah kehilangan pertahanan terbesarnya, ketakutan yang ekstrim. Namun, tombak panjang berwarna hitam itu bahkan tidak berhenti sesaat karena ketakutannya. Itu menunjuk ke bawah dan dengan keras menembak ke arah hati Yunleng. Ujung tombak yang tajam terus tumbuh lebih besar pada murid Yunleng. Pada saat terakhir, dia hanya bisa mengepalkan giginya. Douki menutupi tangannya dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk erat mengambil tombak panjang dengan kedua tangan. Pada saat yang sama, tubuhnya memutar dengan cepat. Gluk. Ketika tangannya bersentuhan dengan tombak panjang berwarna hitam, kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya menyebabkan Yunleng memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya juga terguncang oleh energi yang sangat besar itu hingga jatuh ke tanah. Saat Yunleng meninggalkan lautan awan yang menembus langit secara bertahap mulai menjadi lebih tipis. Akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Setelah menghilangnya lautan awan, wajah semua tetua di 4 sudut alun-alun menjadi pucat. Tangan mereka mencengkeram dada mereka dan erangan teredam yang berisi rasa sakit keluar dari tenggorokan mereka. Dibandingkan dengan ekspresi semua tetua, murid-murid Mystic Cloud Sect di alun-alun yang telah menambahkan kekuatan mereka ke lautan awan tampaknya berada dalam posisi yang sedikit lebih menyedihkan. Cukup banyak murid, yang kekuatannya tidak kuat, meludahkan seteguk darah di tempat. Segera, wajah mereka memucat dan pingsan. Mereka yang sedikit lebih kuat dengan kuat bertahan. Namun, ekspresi lamban mereka membuat orang lain tahu bahwa ada implikasi parah ketika lautan awan dipatahkan dengan paksa. Satu serangan dari Ling Ying tampaknya telah menyebabkan seluruh Mystic Cloud Sect turun ke keadaan lumpuh. Ado Huang benar-benar kuat dan menakutkan sampai batas tertentu. Bang! Di langit, kekuatan besar yang terkandung dalam tombak panjang berwarna hitam secara langsung dan keras melemparkan Yunleng ke tanah. Setelah itu menabrak tanah. Segera, batu-batu beterbangan dan banyak garis retak besar mulai menyebar dari tempat Yunleng mendarat, seolah-olah terjadi gempa bumi. Garis retak ini sangat besar, menyebabkan para murid Mystic Cloud Sekte ini memiliki sedikit pilihan selain bangkit untuk menghindarinya. Dari ini, bisa dilihat betapa mengerikannya serangan ini. Ling Ying berdiri di langit dan menatap tanah terbuka yang benar-benar kacau. Dia melambaikan tangannya dan bayangan gelap yang menembus langit sekali lagi mengalir kembali ke tubuhnya. Setelah menyusutnya tirai bayangan hitam, sinar matahari yang hangat sekali lagi turun. Perasaan hangat yang samar-samar menyebabkan tubuh dingin dari murid-murid Mystic Cloud Sect ini menghela napas lega. Setelah mereka menghela napas lega, semua tatapan di alun-alun dengan cepat dilemparkan ke tempat Yunleng mendarat. Sebuah lubang yang dalam yang telah terbentuk di sana menyebabkan para murid Mystic Cloud Sect untuk menelan ludah mereka tanpa sadar. Dia belum mati. Jia Xingtian menatap lubang yang dalam dan menghela nafas dengan lembut. Situasi saat ini telah benar-benar berkembang ke titik di mana sulit bagi siapapun untuk mengendalikan. Saat suara Jia Xingtian jatuh, batuk yang hebat keluar dari dalam lubang yang dalam dan gelap itu. Sosok manusia perlahan naik dari dalamnya. Bagian mana dari penampilannya yang mengerikan yang bahkan memiliki sedikit gaya mengesankan dari penatua pertama dari Mystic Cloud Sect. Saat ini, pakaian Yunleng hancur dan wajahnya berlumuran darah. Selain itu, darah segar berulang kali mengalir keluar dari luka di pinggangnya, hampir membasahi tanah. Jelas, dia mungkin telah secara paksa menangkap tombak berwarna hitam sebelumnya dan menghindari diserang di tempat yang fatal, tetapi dia masih terluka oleh kekuatan tajam yang terkandung di dalamnya. Ketika mereka melihat penatua pertama yang berada dalam kondisi yang mengerikan sehingga dia mirip dengan anjing yang telah kehilangan harapannya, semua anggota Mystic Cloud Sect menghela nafas dengan lembut. Ekspresi Yunleng yang telah keluar dari lubang yang dalam tiba-tiba tidak memiliki kemarahan sedikitpun. Sebaliknya, dia tenang seperti air. Dia dengan dingin melirik darah segar yang menetes dari pinggangnya, lalu menggunakan tangannya untuk dengan lembut menyentuh bekas luka buas yang ditinggalkan Xiao Yan. Dia tiba-tiba mulai tertawa pelan. Dalam tawanya, ada kegilaan yang sulit disembunyikan. Kamu memang sangat kuat. Yunleng mengangkat kepalanya dan menertawakan Ling Ying. Ling Ying sedikit mengernyit. Tangannya perlahan bergerak dan udara hitam menyelimutinya. Suaranya acuh tak acuh. Kamu memang tidak mudah untuk dibunuh. Jika Anda bosan hidup, orang tua ini dapat membantu Anda. Petik 2. Haha. Yunleng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat dia menatap Ling Ying. Tawanya memengaruhi luka-lukanya, menyebabkannya sekali lagi batuk beberapa darah segar. Dia menyeka noda darah dari sudut mulutnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya buas seperti binatang buas. Ling Ying sedikit mengernyit. Tangannya perlahan bergerak dan udara hitam menyelimutinya. Suaranya acuh tak acuh. Kamu memang tidak mudah untuk dibunuh. Jika Anda bosan hidup, orang tua ini dapat membantu Anda. Petik 2. Haha. Yunleng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat dia menatap Ling Ying. Tawanya memengaruhi luka-lukanya, menyebabkannya sekali lagi batuk beberapa darah segar. Dia menyeka noda darah dari sudut mulutnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya buas seperti binatang buas. Saya tidak peduli siapa Anda, tetapi Anda adalah orang pertama dalam bertahun-tahun yang telah menyebabkan Mystic Cloud Sect kami menjadi malu seperti ini. Jika kalian semua diizinkan pergi hari ini, saya khawatir Mystic Cloud Sect kami tidak akan lagi memiliki reputasi untuk dibicarakan dalam Kekaisaran Jiama. Karena itu, demi sekte, hari ini, kalian semua bisa melupakan tentang meninggalkan. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ling Ying mengejek. Memang, aku tidak memiliki kemampuan ini, tapi, Yunleng tertawa dengan suara gelap. Di bawah tatapan semua orang, dia tiba-tiba mengeluarkan peluit berwarna putih awan dari dalam cincin penyimpanannya. Dia meletakkannya di sisi mulutnya dan meniupnya dengan keras. Segera, suara tajam aneh tiba-tiba ditransmisikan dari peluit. Peluit yang tajam menyelimuti seluruh Mystic Cloud Mountain dan tidak menghilang dalam waktu lama. Semua orang di alun-alun menjadi sunyi karena tindakan Yunleng. Untuk sementara, orang hanya bisa mendengar peluit berulang kali bergema di seluruh gunung. Jia Xingtian menyipitkan matanya. Dia bertukar pandang dengan Fama dan tiba-tiba tampak telah mengingat sesuatu. Matanya tiba-tiba berkontraksi. Itu orang tua itu. Dia memang belum mati.
Saat suara Jia Xingtian dan Fama jatuh, kekuatan besar dan agung dari jauh di dalam Misty Cloud Mountain turun. Itu seperti naga raksasa kuno yang baru saja terbangun sambil membawa tekanan yang tak tertandingi. Saat kekuatan agung ini terpancar keluar, sinar cahaya berwarna putih sekitar beberapa ratus kilometer dari Misty Cloud Sect tiba-tiba berhenti. Sosok cantik muncul di udara. Saat ini, dia menatap ke arah jauh Misty Cloud Sect. Wajahnya yang acuh tak acuh dan cantik di dunia lain sekarang ditutupi dengan kejutan. Mengapa guru bangun? Bab 353, pemimpin sekte sebelumnya dari Sekte Awan Berkabut, Douzong Yunsan. Kekuatan agung, yang seperti naga besar sedang dibangunkan, langsung menutupi seluruh gunung Misty Cloud. Tekanan besar yang belum pernah dirasakan Xiaoyan sebelumnya menyebar dari jauh di dalam Misty Cloud Mountain. Akhirnya, itu meresap ke seluruh alun-alun. Pada saat itu, semua murid Misty Cloud Sekte tidak bisa menahan penghormatan yang mereka rasakan dalam hati mereka dan berlutut ke tempat di mana kekuatan menyebar dari. Meskipun Yun Leng dan beberapa tetua Misty Cloud Sect lainnya tidak berlutut untuk hormat, mereka masih membungkuk hormat. Kehadiran ini, mata cantik Nalan Yanran menatap ke arah daerah yang dalam dari Misty Cloud Sect. Sebuah kejutan juga muncul di wajahnya yang cantik. Dia tidak menyangka bahwa masalah hari ini akan benar-benar mengganggu guru besar ini yang telah mengasingkan diri begitu lama. Ini buruk, orang tua itu benar-benar belum mati. Saat Qi dilepaskan, ekspresi Hai Bodong tiba-tiba berubah. Suara lembutnya mengandung kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Apakah itu mantan pemimpin sekte Misty Cloud, Yun San? Ekspresi Xiaoyan juga menjadi jauh lebih suram pada saat ini. Dia ingat apa yang dikatakan Hai Bodong sebelumnya dan bertanya dengan alis berkerut. Iya nih, Hai Bodong mengangguk. Dengan suara lembut, dia berkata, melihat kehadiran ini, dia benar-benar telah menghancurkan penghalang dari Do Huang dan maju ke kelas Douzong. Petik 2. Douzong yang kuat, ya. Tangan Xiaoyan dengan lembut bergetar sedikit. Orang terkuat yang pernah dilihatnya dalam hidupnya adalah Ratu Medusa dan Jia Xingtian. Meskipun Do Huang dan Douzong hanyalah perbedaan satu kelas, kesenjangan antara mereka seperti langit dan bumi. Sebelumnya, Hai Bodong dapat menggunakan kekuatannya untuk dengan cepat menyerang 3 Do Huangs. Adapun orang yang kuat dari kelas Douzong, sama saja tidak akan terlalu sulit untuk mengambil 3 Do Huangs. Sialan, selalu ini menyusahkan. Xiaoyan mengerutkan bibirnya. Hatinya menjadi sedikit tidak sabar karena kejadian ini yang terjadi satu demi satu. Setiap kali dia berpikir bahwa dia bisa pergi, akan selalu ada sesuatu yang tidak terduga terjadi. Hai tua, karena Yun San benar-benar muncul, maka aku takut kamu akan minggir, bukan? Xiaoyan tiba-tiba teringat kata-kata Hai Bodong dan dengan lembut menghela nafas. Mendengar ini, Hai Bodong bingung. Ekspresinya tidak stabil. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menggertakkan giginya dan berkata, meskipun orang sepertiku tidak suka terlibat dalam hal-hal yang tidak ada hubungannya denganku, saya harus melihat sesuatu, yang sudah mulai saya lakukan, sampai akhir. Bahkan jika Yun San benar-benar ingin menghentikan kita hari ini, aku akan mencoba yang terbaik untuk membawamu pergi dari Misty Cloud Mountain. Xiaoyan kaget saat dia berbalik untuk melihat Hai Bodong, yang mengepalkan giginya. Kehangatan segera muncul di hatinya. Sebagian alasan Hai Bodong memilih untuk tidak menyerah pada saat ini mungkin disebabkan oleh pil pemulihan spiritual ungu, tetapi tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, kesediaannya untuk membantu Xiaoyan melarikan diri dalam menghadapi menyinggung Misty Cloud Sect menyarankan persahabatan yang jauh melebihi harapan Xiaoyan. Paling tidak, dia jauh lebih baik daripada beberapa orang. Terima kasih banyak, Hai tua. Aku, Xiaoyan, akan mengingat bantuanmu hari ini di dalam hatiku. Saya pasti akan membalas budi di masa depan. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan menangkupkan tangannya ke arah Hai Bodong. Wajahnya yang halus dan tampan sangat serius. Kami akan membicarakan masalah masa depan di lain waktu. Sekarang, kita harus menyingkirkan orang tua itu di depan kita. Saat Yun San bangun, seluruh gunung Misty Cloud ini ditutupi oleh auranya. Saat ini, bahkan jika kita ingin pergi, itu tidak akan mudah. Hai Bodong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sudut matanya melirik, surga menelan piton, besar yang menggantung di belakang Xiaoyan. Dia kemudian melirik Ling Ying agak jauh. Dalam hatinya, dia berulang kali menghitung kekuatan pertempuran kedua belah pihak. Saat mereka berdua berbicara dengan lembut, kekuatan agung dari jauh di dalam Misty Cloud Mountain menjadi semakin padat. Akhirnya, lolongan yang jelas tiba-tiba melesat ke langit. Di bawah tak terhitung banyaknya tatapan, sesosok putih tiba-tiba muncul dari jauh di dalam Misty Cloud Sect. Segera, kakinya melangkah di langit dan perlahan-lahan bergerak menuju kuadrat Misty Cloud Sect. Sosok putih itu tidak memanggil sayap Doki, tapi kecepatan dia berjalan di udara kosong tidak lebih lambat dari Hai Bodong dan yang lainnya. Setiap kali langkah kakinya mendarat, riak bundar akan terbentuk di ruang kosong. Riak kemudian menghilang dan sosok manusia tiba-tiba muncul lebih dari 100 meter jauhnya dengan cara yang sangat misterius. Dengan mengambil beberapa langkah dengan cara ini, sosok manusia melintas dan muncul di atas monumen batu di tengah alun-alun hanya dalam beberapa saat. Pandangannya yang acuh tak acuh menyapu tanah yang berantakan dan alisnya sedikit berkerut. Tekanan yang menutupi seluruh tanah juga menjadi jauh lebih padat pada saat ini. Xiaoyan ditangguhkan di udara saat dia mengalihkan pandangannya ke sosok putih yang muncul. Dia dengan hati-hati melihat ke atas dan ke bawah saat dia menimbang pemimpin sekte sebelumnya dari Misty Cloud Sect ini. Sosok putih itu mengenakan jubah panjang berwarna putih polos. Angin sepoi-sepoi lembut menyapu dan jubah panjangnya berkibar, memberinya semacam aura dunia lain dan elegan. Usianya tidak tampak sangat tua dan wajahnya tidak memiliki kerutan yang seharusnya dimiliki oleh seorang lelaki tua. Sebaliknya, itu seperti batu giok hangat yang memancarkan cahaya. Jika bukan karena rambut panjangnya yang seputih salju, Xiaoyan benar-benar akan mengalami kesulitan memikirkannya sebagai orang kuat dari generasi yang sama dengan Hai Bodong. Namun, dari penghormatan yang muncul di semua wajah murid-murid Misty Cloud Sect di bawah ini, jelas bahwa orang ini adalah pemimpin sekte Cloud Misty sebelumnya, Yun San. Hei, setelah orang tua ini menerobos ke kelas Douzong, dia benar-benar menjadi sedikit lebih muda. Sepertinya manfaat menembus penghalang itu memang tidak sedikit. Ketika Hai Bodong mempelajari penampilan luar Yun San, dia tidak bisa menahan untuk memukul bibirnya. Kecemburuan dalam suaranya yang lembut tidak disembunyikan.
Yunleng, beri aku penjelasan. Anda harus tahu bahwa saya telah mengatakan untuk tidak mengganggu saya dalam pelatihan tenang saya kecuali ada masalah besar. Tatapan Yunsan berbalik ke arah Yunleng di bawah saat berbicara dengan lembut. Pemimpin sekte tua, Anda akhirnya keluar. Jika Anda beberapa saat kemudian, saya takut Mystic Cloud Sekte akan dihancurkan oleh orang lain. Saat tatapan Yunsan menyapu, kaki Yunleng segera melunak. Lututnya tanpa sadar berlutut. Noda darah di wajahnya memberinya tatapan yang sangat menyedihkan. Di mana Yun? Yunsan sedikit mengernyit dan bertanya. Pemimpin sekte telah keluar, dan belum kembali. Yunleng buru-buru menjawab. Beri aku ringkasan singkat tentang apa yang telah terjadi. Dalam bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya bahwa Mystic Cloud Sect telah dirusak oleh orang lain sedemikian rupa. Tangan Yunsan dimasukkan ke lengan bajunya saat dia berkata dengan tenang. Mendengar ini, Yunleng menguatkan semangatnya. Dia menunjuk Xiaoyan di langit dengan tangannya dan dengan keras berkata, pemimpin sekte tua, apa yang terjadi hari ini sepenuhnya disebabkan oleh dia. Saat dia berbicara, Yunleng buru-buru memberitahunya tentang kecurigaan Xiaoyan sehubungan dengan kematian Mo Cheng. Tentu saja, orang harus mengatakan bahwa Yunleng memiliki kemampuan yang cukup besar ketika menangani hal-hal seperti itu karena dia bisa menjadi penatua pertama dari Mystic Cloud Sect. Oleh karena itu, ketika dia menjelaskan, tindakannya memaksa Xiaoyan untuk tetap diuraikan digambarkan dengan bijaksana menginginkan Xiaoyan untuk sementara waktu beristirahat di Mystic Cloud Sect selama beberapa hari sampai masalah ini diklarifikasi. Kata-kata ini memang sesuatu yang dikatakan Yunleng, nada di mana ia mencoba membuat Xiaoyan tetap tinggal benar-benar berbeda. Karena itu, meskipun dia mengatakannya dengan cara ini, tidak ada yang bisa menyangkal kata-katanya. Setelah itu, dia berbicara tentang bagaimana Xiaoyan melawan dan orang-orang kuat di belakangnya muncul satu demi satu. Akhirnya Yunleng menggunakan sikap sebagai pelindung dan menggunakan kekuatan seluruh sekte untuk melindungi reputasi sekte tersebut, tetapi masih belum ada tandingannya. Baru saat itu ia tidak punya banyak pilihan selain menggunakan peluit dan mengajak Yun San, yang berada di pengasingan, keluar. Sebagian besar dari apa yang dikatakan Yunleng adalah kebenaran. Namun, setelah menghiasi beberapa hal yang dia katakan, tanggung jawab seluruh acara sekarang sepenuhnya menjadi milik Xiaoyan. Seluruh alun-alun benar-benar sunyi. Hanya suara Yunleng yang membawa kemarahan, berulang kali didengar. Beberapa saat kemudian, ketika Yunleng akhirnya mengatakan semua itu harus dikatakan. Dia selesai dengan sedih, pemimpin sekte tua. Meskipun Mo Cheng hanya diakon dalam sekte, kontribusinya untuk Mystic Cloud Sect kami beberapa tahun ini sangat luar biasa. Jika kita membiarkan dia dibunuh secara acak dan tidak melakukan apa-apa, siapa yang berani bekerja untuk sekte kita di masa depan? Bukankah itu akan membuat mereka kecewa? Petik 2. Ini juga bukan bahwa Mystic Cloud Sect kami adalah salah satu dari sekte-sekte yang secara acak salah pada orang-orang. Kami hanya meminta Xiaoyan tinggal di Mystic Cloud Sect sementara, untuk waktu yang singkat. Setelah kami selesai menyelidiki masalah ini, saya, Yunleng, akan secara pribadi meminta maaf kepadanya jika kami salah menuduhnya. Namun, dia mengabaikan saran saya hanya karena ada seseorang yang mendukungnya. Setelah diskusi menjadi tidak efektif, dia benar-benar melancarkan serangan. Meskipun kekuatannya sendiri tidak hebat, ia memiliki banyak pembantu. Saat ini, pemimpin sekte tidak ada, dan saya hanya bisa mengambil risiko mengganggu pemimpin sekte lama dan meminta bantuan Anda. Petik 2. Xiaoyan melipat tangannya di dadanya saat berdiri di udara. Dia dengan dingin memperhatikan Yunleng yang berulang kali mendaftar pelanggarannya dan sudah lama menyerah mencoba menjelaskan apapun. Ini karena dia tahu itu tidak banyak berguna. Orang selalu menyukai mereka sendiri. Bisakah Xiaoyan berharap bahwa Yun San akan membantunya dengan berbicara dengannya? Setelah mendengar penjelasan Yunleng, wajah Yun San tidak memiliki ekspresi. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan pandangannya menyapu sekelilingnya. Dia tertawa kecil, benar-benar tidak terduga bahwa masalah hari ini telah meledak hingga sebesar ini. Bahkan Jia Xingtian, Fama, kalian berdua juga telah datang. Petik 2. Jia Xingtian dan Fama bertukar pandang dan tersenyum. Mereka menunjuk ke langit dan berkata, ada satu orang lagi di sana. Petik 2. Aku tahu, hai bodong, kan? Baru saja, saya merasakan kinya ketika saya keluar. Hanya saja saya tidak menyangka bahwa dia sebenarnya masih hidup setelah bertahun-tahun. Saya awalnya berpikir bahwa dia telah dibunuh oleh Ratu Medusa. Yunleng mengangkat kepalanya, menatap Hai Bodong saat dia berbicara. Hihi, bukankah hal yang sama bagimu, kau yang tua? Hai Bodong membuka mulutnya, melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Secara kebetulan, dia memblokir Xiaoyan di belakangnya saat dia melakukannya. Dia adalah Xiaoyan, kan? Yun San melirik Xiaoyan di belakang Hai Bodong dan bertanya. Saya memberi hormat kepada pemimpin sekte Yun San. Xiaoyan dengan penuh perhatian memperhatikan Yun San yang seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang menekan. Dia tersenyum dan berkata dengan cara yang tidak rendah atau sombong. Sikapmu tidak buruk, sayangnya, Anda agak lemah, kata Yun San samar. Yun San, ketika kamu berumur 17 tahun, lupakan tentang Dou Song, bahkan jika kamu melihat seorang Dou Wang, kamu akan gelisah seolah itu adalah sesuatu yang sangat hebat. Hai Bodong mengerutkan bibir dan berkata. Dadousi, 17 tahun, iya. Beberapa kejutan melintas di mata itu yang sama saja dengan angin. Dia menggelengkan kepalanya sebelum mengangkatnya dan bertanya, setelah mendengarkan apa yang Yunleng katakan sebelumnya, apakah kalian berdua tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan untuk membantahnya? Karena pemimpin sekte Yun San percaya kata-katanya, mengapa kita perlu melakukan sesuatu yang tidak perlu? Xiaoyan tersenyum dan menjawab dengan cara yang agak mengejek. Saya percaya setengah dari apa yang dikatakan Yunleng. Saya mengerti karakternya. Yun San tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Namun, terlepas dari siapa yang benar atau salah sehubungan dengan masalah ini, beberapa dari Anda harus memikul tanggung jawab untuk mengubah Mystic Cloud Sect menjadi kekacauan ini. Petik 2. Lalu apa yang pemimpin sekte Yun San ingin lakukan? Aku tidak akan mengatakan kata-kata sopan seperti membiarkanmu tetap sebagai tamu. Hari ini, Anda telah menciptakan banyak masalah di sini yang telah merusak sedikit reputasi Mystic Cloud Sect.
Kita harus menebus reputasi kita. Karena beberapa dari Anda telah menyebabkan Mystic Cloud Sect saya berubah menjadi kondisi yang mengerikan, maka biarkan saya berdebat dengan beberapa dari Anda. Tangan Yun San perlahan keluar dari lengan bajunya saat dia dengan tenang berbicara. Yun San kemudian dengan acuh tak acuh melirik Hai Bodong, Ling Ying dan surga menelan piton besar yang menggantung di udara. Kalian semua bisa menyerang bersama. Yun San menundukkan kepalanya, menarik lengan bajunya dan menambahkan dengan sembarangan. Hei, benar-benar tidak terduga bahwa Mystic Cloud Sect memiliki dousong yang kuat. Sekarang, itu hampir tidak dapat menekan menjadi kekuatan tingkat atas di benua itu. Sayangnya, dibandingkan dengan Yun Bo Tian saat itu, tampaknya Anda masih kurang sedikit. Tubuh Ling Ying menyala dan muncul di depan Xiao Yan. Dia menghadap Yun San di bawah dan tertawa. Ini orang kuat dari benua, kan? Anda berasal dari fraksi mana? Meskipun saya telah mengasingkan diri untuk waktu yang sangat lama, saya masih tahu satu atau dua hal tentang faksi di benua. Tangan Yun Leng yang menarik lengan bajunya berhenti saat dia mengangkat kepalanya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa aku ungkapkan. Yingling melambaikan tangannya. Wajahnya segera berubah menjadi kubur saat dia berkata dengan suara yang dalam, namun, saya akan mengingatkan Anda di sini. Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan sesukamu setelah menjadi dousong. Saya menyarankan Anda untuk tidak terburu-buru menyentuhnya. Jika tidak, Anda pasti akan menyesali tindakan Anda. Ada banyak orang di benua ini yang dapat menghancurkan sekte awan kabutmu. Yun San sedikit merajut alisnya. Dia menatap Ling Ying. Apakah itu ancaman? Kamu bisa menganggapnya seperti itu. Jangan meragukan kebenaran dari kata-kata yang telah saya katakan. Ling Ying memberi tanda untuk tak sambil menatap Yun San dan berkata dengan suara lembut dan dalam. Kalian semua bisa menyerang bersama. Reputasi yang dikumpulkan oleh Mystic Cloud Sect selama beberapa generasi tidak dapat dihancurkan di tanganku. Namun, jika Anda semua dapat meninggalkan Mystic Cloud Secte dari tangan saya, kami akan berhenti setelah acara hari ini. Yun San menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tubuhnya perlahan naik ke udara tanpa peringatan. Lonjakan energi sebenarnya menyebabkan ruang kosong di sekitarnya sedikit berfluktuasi. Ekspresi Hai Bodong sedikit suram saat dia menyaksikan Yun San perlahan naik ke udara. Dia dan Ling Ying saling bertukar pandang. Yang pertama kemudian menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata dengan suara yang dalam, kamu harus membiarkan ular besar itu melindungimu. Dia dan aku akan pergi dan memblokir Yun San. Petik 2. Kalian berdua berhati-hatilah. Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk. Tatapannya tiba-tiba berbalik ke arah Ling Ying dan berkata, Pak Tua ini, saya ingin tahu apakah Anda. Jangan bertanya apapun tentang aku. Setelah Anda meninggalkan Mystic Cloud Secte, saya juga akan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Ketika waktu sudah matang di masa depan, Anda secara alami akan tahu. Ling Ying melambaikan tangannya dan mengambil inisiatif untuk mengganggu kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan kaget setelah mendengar ini. Dia segera tersenyum pahit saat dia mengangguk. Yang bisa ia lakukan hanyalah mengepakkan sayapnya dan menariknya ke belakang. Ah, benar-benar tak terduga bahwa pada akhirnya, mereka berhasil mengganggu Yun San, lelaki tua ini dan membuatnya keluar. Saat dia melihat situasi di langit, Fama menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dousong, hei, lelaki tua ini benar-benar berhasil. Jia Xingtian menghisap bibirnya. Kecemburuan yang tidak bisa disembunyikannya muncul di wajahnya. Dia saat ini berada di puncak kelas Do Huang. Selama dia maju lebih jauh, dia juga bisa memasuki dunia yang sangat dirindukan banyak orang. Sayangnya, perbedaan satu langkah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilewati Jia Xingtian bahkan setelah pelatihan selama bertahun-tahun. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita pergi dan menengahi? Fama mengerutkan kening dan bertanya. Tidak berguna. Jia Xingtian menggelengkan kepalanya. Pandangannya menyapu lapangan di bawah. Saat dia mengamati murid-murid Mystic Cloud Sect yang pingsan dan alun-alun yang rusak, dia tersenyum pahit dan berkata, kali ini, kelompok Xiao Yan benar-benar telah memberikan tamparan keras kepada Mystic Cloud Sect. Untuk menebus reputasinya, Yun San harus mengalahkan mereka di depan kita semua. Tentu saja, setelah masalah ini selesai, dia mungkin tidak membuat hal-hal terlalu sulit bagi mereka. Lagi pula, ada pendukung misterius di belakang Xiao Yan yang juga membuatnya sangat takut. Oleh karena itu, sebelum dia dengan jelas menyelidiki faksi misterius di belakang punggung Xiao Yan, Yun San tidak akan dengan ceroboh menyentuhnya. Petik 2. Bisakah Hai Bodong dan Ling Ying mengalahkan Yun San? Fama mengangguk sedikit sebelum langsung bertanya. Jika mereka bisa, itu akan sangat sulit. Petik 2. Di alun-alun, Yun Leng menatap Yun San yang sedang naik daun. Dia melirik Xiao Yan dari kejauhan dan keganasan yang gelap dan tawa dingin yang menyilaukan melintas di matanya tanpa ada yang tahu. Hai Bodong, karena persahabatan lama kita, saya tidak akan mengambil tindakan Anda sebelumnya ke dalam akun. Yun San berkata samar-samar saat dia melayang di tingkat yang sama dengan Hai Bodong dan Ling Ying di langit. Ah, lakukan saja, sudah agak terlambat untuk membicarakan semua ini sekarang. Hai Bodong menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Saat kepalan tangannya berputar, udara dingin berwarna putih es meluap dari tubuhnya. Segera, suhu di sekitarnya turun. Biarkan saya melihat seberapa kuat Anda dibandingkan dengan saat itu setelah Anda maju ke kelas Dousong. Hai Bodong dengan lembut dihembuskan. Tinjunya tiba-tiba berputar dan 10 ditambah es berbentuk lingkaran putih salju tiba-tiba muncul di depannya. Mereka berputar dengan kecepatan tinggi dan setelah gambar berulang kali muncul, mereka bahkan memancarkan gelombang suara berdengung. Di sampingnya, ekspresi Ling Ying juga berangsur-angsur menjadi serius. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan bayangan hitam aneh terus meludahkan keluar dari bawah kakinya. Telapak tangannya mencengkeram sedikit dan ki berwarna hitam dengan cepat diaglomerasi. Sesaat kemudian, itu benar-benar sekali lagi membentuk tombak panjang berwarna hitam yang panjangnya 20-30 kaki. Tombak panjang itu melambai dengan lembut dan udara membentuk riak di ujung tombak. Xiao Yan, pergi. Hai Bodong berteriak dalam. Dia mendorong tangannya ke depan dan 10 ditambah pisau es bundar besar tiba-tiba memotong langit dan menembak dengan eksplosif ke arah Yun San. Saat Hai Bodong menyerang, Ling Ying juga meraih tombak panjang berwarna hitam. Tubuhnya berputar dan segera meluncurkan tombak keluar.
Bilah es dan tombak itu membawa tekanan yang kuat dan menakutkan ketika mereka langsung menembak ke arah Yun San tidak jauh. Sepanjang jalan, mereka benar-benar meninggalkan 2 bekas luka panjang di udara dimanapun mereka lewat. Saat kedua orang ini melepaskan serangan mereka, Xiao Yan mengepakkan sayapnya. Dia dengan lembut mendarat di kepala, surga menelan piton, dan mendesaknya. Heaven Swallowing Python segera memutar tubuhnya. Tubuhnya mungkin sangat besar, tetapi itu menunjukkan kecepatan yang sangat cepat. Melihat respons Hai Bodong dan Ling Ying, Yun San menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengatakan omong kosong lagi. Mengangkat kedua tangannya perlahan, dia mengarahkan bilah es bundar dan tombak panjang berwarna hitam dari kejauhan. Mulutnya bergerak sedikit dan suara samar dipancarkan dengan lembut, dinding angin. Ketika suara Yun San jatuh, embusan angin kencang muncul. Dengan cepat, dinding angin hijau tua yang membentang lebih dari setengah langit terbentuk. Ukuran dinding itu begitu besar sehingga membuat semua orang di bawahnya terpesona. Bang! Bilah es bundar dan tombak panjang berwarna hitam langsung tiba di depan dinding angin. Keduanya bertabrakan dan ledakan seperti petir bergema di seluruh langit. Banyak riak energi dipancarkan dari titik tabrakan. Namun, dinding angin berwarna hijau gelap, yang sedikit terlalu besar, tidak menunjukkan sedikit pun kehancuran. Serangan gabungan Hai Bodong dan Ling Ying tampaknya tidak menimbulkan banyak ancaman bagi pertahanan Yun San. Ekspresi Hai Bodong dan Ling Ying sedikit berubah ketika mereka menatap dinding angin besar yang membentang di langit. Sudut mata Yun San melirik, Heaven Swallowing Python, yang terbang menjauh. Tangan kanannya melambai ke arah yang diterbangkannya. Suara angin menyebabkan getaran besar dan dinding angin besar tiba-tiba muncul di depan Heaven Swallowing Python. Yang terakhir terkejut dan buru-buru menggerakkan tubuhnya untuk menghindari bertabrakan dengannya. 10.000 angin mengikat. Setelah memblokir jalur terbang dari Heaven Swallowing Python, tangan Yun San tiba-tiba mengepalkan tangan ke arah Hai Bodong dan Ling Ying. Segera, tali angin esensi yang diaglomerasi dari angin liar muncul dari segala arah. Tali angin terjerat satu sama lain dan akhirnya melesat di udara, seperti banyak ular panjang. Dalam sekejap, Hai Bodong dan Ling Ying tiba-tiba menyadari bahwa mereka berdua telah diikat tanpa mereka sadari. Segera, Douqi dalam tubuh mereka mengalir dengan cepat. Namun, setiap kali mereka mengejang dan mematahkan beberapa tali angin, akan ada lebih banyak desing dan muncul di udara, mengikat mereka berdua lebih kuat. Dia memang layak menjadi Do Song yang kuat. Metode serangan yang ia gunakan tidak dapat dianggap luar biasa, tetapi dua Do Huang tidak memiliki kekuatan untuk melawan di tangannya. Apakah ini perbedaan antara dua tingkat? Jia Xingtian dan yang lainnya tanpa sadar menghela nafas ketika mereka menyaksikan Hai Bodong dan Ling Ying diikat oleh Yun San setelah hanya pertukaran belaka di langit. Sepertinya Xiao Yan dan yang lainnya benar-benar dikalahkan kali ini. Petik 2. Setelah mengikat Hai Bodong dan Ling Ying, mata Yun San melirik, Heaven Swallowing Python, yang berencana membuat jalan memutar di sekitar dinding angin yang menghalangi jalannya. Kakinya melangkah maju. Ketika dia berikutnya muncul, dia sebenarnya di depan Heaven Swallowing Python. Heaven Swallowing Python melebarkan mata ularnya dan menatap Yun San yang muncul dalam sekejap. Itu membuka mulutnya yang besar dan cairan 7 warna yang berisi tembakan racun kuat ke arah Yun San. Yun San melambaikan tangannya dan dinding angin muncul di depannya. Cairan 7 warna mengalir ke bawah dan dengan cepat merusak dinding angin seperti substansi menjadi kehampaan. Heaven Swallowing Python sedang bersiap untuk terus menyerang, namun kekuatan besar tiba-tiba ditransmisikan dari ekornya. Itu memutar kepalanya untuk melihat hanya untuk menemukan bahwa Yun San, yang seharusnya berada di depannya, tanpa sadar muncul di ekornya. Turun, kaki Yun San dengan lembut menginjak ekor, surga menelan piton. Kekuatan besar menyebabkan, surga menelan piton, memancarkan desis melengking. Tubuhnya segera dan tiba-tiba jatuh. Bang! The Heaven Swallowing Python menghancurkan banyak sudut pojok. Segera, tanah yang keras itu dikompresi oleh tubuh besar sampai pecah. Grup, petik 2. Sebelumnya, ketika Yun San melepaskan kekuatan tersembunyi, Xiao Yan juga terkorosi oleh kekuatan tersembunyi saat ia secara kebetulan berada di tubuh Heaven Swallowing Python. Dengan kekuatan Dadoshi, bahkan setetes kekuatan tersembunyi masih menyebabkan ekspresinya pucat saat dia memuntahkan seteguk darah segar. Xiao Yan berguling turun dari kepala, surga menelan piton. Dia menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Memutar kepalanya, dia menyaksikan Heaven Swallowing Python dengan mata ular meredup. Giginya tanpa sadar menggigit dan mengeluarkan suara berderak. Kalian telah kalah. Ketika angin lembut bertiup, sosok Yun San sekali lagi muncul di udara di depan Xiao Yan dengan cara seperti hantu saat dia berkata dengan lemah. Sudut mulut Xiao Yan bergerak sedikit. Dengan suara tercekat, dia mengeluarkan penguasa suan berat dari punggungnya. Dari kejauhan, dia menunjuk Yun San dan meludahkan seteguk darah. Dia berkata dengan senyum dingin, masih ada aku. Petik 2. Yun San perlahan mendarat di tanah. Setelah itu, dia berjalan menuju Xiao Yan di bawah tatapan semua orang. Mendesis. Melihat Yun San mendekat, Heaven Swallowing Python mengeluarkan desis tajam dari mulutnya. Sayangnya, ini tidak menyebabkan langkah Yun San berhenti. Sesaat ketika Yun San semakin dekat, ekor besar, surga menelan piton, tiba-tiba diayunkan. Itu membawa bayangan gelap yang sangat besar saat menabrak Yun San dengan keras. Bayangan gelap yang datang dari segala arah tidak menyebabkan perubahan ekspresi Yun San. Dia melambaikan tangannya ke atas dengan cara yang ceroboh. Telapak energi berwarna hijau yang tingginya 70 kaki muncul di udara. Segera, itu menghantam ekor besar, surga menelan piton. Kekuatan besar yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekor, Heaven Swallowing Python, melayang ke arah lain. Lebih dari 10 pohon besar dengan akar besar hancur di tengah belalai mereka melalui area di mana ekor lewat. His, rasa sakit hebat yang ditransmisikan dari ekor sekali lagi menyebabkan Heaven Swallowing Python memancarkan gelombang suara mendesis. Desisnya berisi rasa sakit yang sulit disembunyikan. Yun San acuh tak acuh menyaksikan surga menelan piton besar. Dia mengerutkan alisnya sedikit. Kemampuan orang besar ini untuk menahan serangan sudah jauh melebihi peringkat 5 Magical Beast biasa. Mata ular mengandung warna merah saat mereka menatap tajam pada Yun San yang mendekat.
Itu melebarkan mulutnya dan cairan 7 warna sekali lagi dimuntahkan. Namun kali ini, Yun San bahkan tidak membuat langkah sedikit pun untuk menghindar. Dia berjalan langsung melalui cairan. Bahkan pakaian di tubuhnya tidak rusak saat dia melakukannya. Langkah Yun San berhenti dengan lambat. Yun San menatap Xiao Yan di depannya dengan sikap acuh tak acuh. Dia mengangkat telapak tangannya dan membiarkannya jatuh dengan lembut ke arah Xiao Yan. Xiao Yan menatap tajam ke telapak tangan yang bergerak semakin dekat. Wajahnya benar-benar memerah. Ini karena dia menyadari bahwa pada saat ini, dia sebenarnya tidak dapat menggerakkan tubuhnya sedikitpun. Berhentilah menolak. Menginap di Mystic Cloud Sect selama setengah tahun. Aku tidak akan melukaimu. Namun, Anda harus membayar sedikit harga untuk kecerobohan Anda sendiri. Yun San berkata dengan tenang saat dia melihat Xiao Yan yang berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari pengekangannya. His, di belakangnya, mulut besar, surga menelan piton, dengan keras menggigit Yun San. Sayangnya, itu dikirim bergulir hanya dengan tamparan dari yang terakhir. Telapak Yun San menjadi lebih besar dan lebih besar di dalam mata hitam gelap Xiao Yan. Tangan yang dipegang Xiao Yan dengan penguasa berat Suan juga bergetar dengan intensitas yang hebat. Pikirannya benar-benar hening saat ini. Hanya ada suara jantungnya yang berdebar terus-menerus. Di dunia yang sunyi itu, tampaknya ada semacam kekuatan yang sangat besar yang akan mengalir keluar dengan penuh gejolak. Namun, momen ketika energi besar itu akan melonjak, tiba-tiba ia berhenti. Segera, itu mundur dengan cara seperti kilat seolah-olah itu tidak pernah muncul. Selama waktu kekuatan besar mundur, keadaan tenang Xiao Yan juga rusak dengan mundurnya. Dia mengangkat kepalanya, telapak tangan Yun San hanya setengah sentimeter dari lengannya sendiri. Segera, emosi putus asa naik ke dalam hatinya. Mendesis. Pada saat kritis ini, surga menelan piton, di belakang Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan desis panjang ke langit. Cahaya intens tiba-tiba melonjak hebat dari dalamnya. Perubahan yang tidak biasa dari Heaven Swallowing Piton langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Bahkan Yun San mengerutkan kening pada gugusan cahaya yang intens. Namun sesaat kemudian, perubahan tiba-tiba muncul di wajahnya yang tenang. Dalam cahaya yang kuat di belakang Xiao Yan, tangan wanita melau panjang tiba-tiba mengulurkan dengan cekatan. Tampaknya sangat lambat, tetapi secara kebetulan memblokir telapak tangan Yun San. Saat kedua tangan bersentuhan, tanah tiba-tiba bergetar. Banyak garis-garis yang menimbulkan teror, retakan menyebar di tanah, seolah-olah gempa bumi telah terjadi. Old fellow, apakah kamu menikmati pemukulan yang kamu berikan padaku? Suara menyihir namun keren yang hampir menyebabkan tulang pria mati rasa perlahan menyebar ke seluruh lapangan. Segera, wajah beberapa dari mereka dengan kekuatan mental yang lebih lemah berubah menjadi merah seperti awan api. Tak terhitung banyaknya tatapan beralih ke lokasi suara itu. Ketika mereka melihat wanita mempesona dan menyihir berdiri di belakang Xiao Yan, mereka tanpa sadar menahan napas. Namun, orang-orang seperti Hai Bodong yang mengenalinya, memiliki wajah yang ketakutan. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Saat dia perlahan-lahan menoleh, sebuah wajah cantik yang memikat, menyihir, dan cantik muncul di hadapannya. Babak 354 Turun Gunung. Setelah penampilan orang yang menyihir, alun-alun turun ke keheningan sementara. Keheningan bertahan lama sebelum akhirnya dipecahkan oleh teriakan tak sadar yang menakutkan, Ratu Medusa. Hanya dua kata yang diucapkan, tetapi tiba-tiba itu menyebabkan semua orang di alun-alun menggigil kedinginan. Nama ini adalah sesuatu yang hampir semua warga Kekaisaran Jiama pernah dengar. Wanita memikat, cantik namun kejam itu secara pribadi telah membunuh sejumlah besar orang-orang kuat terkenal selama perang dengan Kekaisaran Jiama. Di Kekaisaran ini, ada sangat sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan wanita menyihir ini. Wanita ini menggunakan cara-caranya yang kejam, yang tidak kalah dari para kaisar berdarah besi itu, untuk menakut-nakuti beberapa kerajaan di sekitar Gurun Tager, menyebabkan mereka takut dengan gegabah memulai perang. Banyak orang menggunakan kata menakutkan untuk menggambarkannya. Di langit, ekspresi Hai Bodong, yang awalnya kubur, benar-benar berubah menjadi ketakutan pada saat ini. Dia mungkin bisa tetap tenang di depan Yun San, tetapi di depan Ratu Medusa, dia akhirnya tidak bisa menyembunyikan teror yang dia rasakan untuknya di dalam hatinya. Pertarungan di Gurun Tager saat itu telah meninggalkan rasa takut yang tersisa di hatinya yang masih ada saat ini. Selain itu, meterai yang telah menyebabkannya menderita nasib hidup dalam isolasi selama beberapa dekade lebih lanjut mengakibatkan Hai Bodong takut kepada Ratu Medusa seperti dia takut ular beludak dan kalajengking. Selain merasa takut, dia tiba-tiba menggigil lagi. Melihat pukulan kuat sebelumnya, jelas bahwa ular 7 warna besar sebelumnya telah berubah dari Ratu Medusa. Hanya memikirkan bagaimana dia dan wanita yang mengerikan ini hidup bersama selama waktu yang tidak diketahui tanpa dia sadari, menyebabkan getaran menggigil di tulang punggung Hai Bodong. Xiao Yan, orang ini, dia memiliki Ratu Medusa di sampingnya, namun dia tidak memberitahuku tentang hal itu. Bajingan, apakah dia ingin membuat saya terbunuh? Hai Bodong agak marah di hatinya ketika dia diam-diam memarahi. Cek-tek, Ratu Medusa. Orang kecil ini layak menjadi fantasi seseorang Xiao Jie. Meskipun kekuatannya tidak hebat, orang-orang kuat yang melindunginya terus menjadi semakin kuat. Saya berpikir bahwa dia harus dapat berhasil meninggalkan setelah perjalanan ini ke Mystic Cloud Sect bahkan tanpa perlu saya muncul. Ling Ying memuji dan menggelengkan kepalanya. Kemunculan Ratu Medusa yang tiba-tiba ini juga membuatnya sangat terkejut. TL, Xiao Jie, rindu muda dari keluarga kaya, berkuasa, mulia. Ekspresi Fama dan Jia Xingtian di pohon besar juga menjadi sangat serius saat ini. Mereka berdua saling bertukar pandang dan menghirup udara dalam-dalam. Namun, mereka bahkan tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Pukulan kali ini memang sedikit terlalu mengejutkan. Bukankah Ratu Medusa gagal dalam kemajuannya? Dia tertegun ketika dia melihat wanita cantik yang menyihir itu. Tatapannya perlahan melintasi Xiao Yan di samping. Dia mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, sepertinya dia tidak gagal, tetapi dibawa pergi oleh Xiao Yan setelah kemajuannya tanpa ada yang tahu. Orang ini benar-benar berani sampai menyebabkan orang tidak bisa berkata-kata. Bagi wanita ini, membunuh seseorang tidak jauh berbeda dari membunuh seekor ayam. Dia benar-benar beruntung bisa benar-benar hidup sampai sekarang. Petik 2.
Di belakangnya, Liu Ling tertawa getir. Kekuatan yang Xiao Yan tunjukkan saat ini jelas memisahkannya dari generasi muda. Bahkan beberapa orang dari generasi yang lebih tua tidak dapat membandingkannya dengan dia. Di samping Gu He, Nalan Jie, Mu Cheng, dan yang lainnya saling berhadapan. Di bawah reputasi kejam Ratu Medusa, mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Tenggorokan Xiao Yan diam-diam berguling sesaat. Tanpa meninggalkan jejak, tubuhnya bergeser sedikit. Pandangannya menyapu keindahan di belakangnya. Meskipun ini bukan pertama kalinya Xiao Yan melihatnya, dia masih tidak bisa menahan diri diam-diam memuji kecantikannya di dalam hatinya. Tubuh Ratu Medusa saat ini hanya dibungkus oleh jubah ungu pucat. Rambut hitamnya bergerak sepanjang bahunya dan jatuh sampai ke pantatnya yang terangkat sebelum berhenti. Sosoknya yang menggoda dengan tonjolan depan dan bagian belakang yang terangkat seperti buah persik madu yang telah matang hingga mencapai batasnya, berulang kali melepaskan pesona yang menyebabkan hati orang mendidih. Tatapan Xiao Yan bergerak ke bawah dan agak terkejut menemukan bahwa ekor ular yang awalnya ada di sana telah berubah menjadi dua kaki manusia yang panjang dan adil pada waktu yang tidak diketahui. Kakinya yang seputih salju tergantung sekitar setengah inci dari tanah. Mereka jernih tanpa noda atau debu sedikit pun. Ratu Medusa, benar-benar tidak terduga bahwa kamu sebenarnya adalah ular sanca besar yang aneh. Tidak heran saya terus merasa ada yang tidak beres. Tangan Yun San bergerak lembut dan riak energi dilepaskan dari telapak tangannya. Dia menggunakan kekuatan itu untuk menggerakkan tubuhnya beberapa langkah mundur. Wajah acuh tak acuhnya sekali lagi muncul keseriusan. Jari panjang Ratu Medusa dengan elegan memberikan sentakan lembut. Riak energi yang menyebar secara otomatis menghilang. Dia perlahan melangkah maju dan secara kebetulan sejalan dengan Xiao Yan. Murid-murid yang dipenuhi dengan pesona ketagihan yang unik menyapu Yun San saat dia berkata dengan lembut, "Saya juga tidak berharap bahwa Anda benar-benar menembus penghalang Do Huang dan memasuki kelas Do Song." Petik 2. Bukankah kamu juga berhasil berevolusi? Yun San tersenyum. Tatapannya melirik Xiao Yan dan berkata, "Hanya saja aku benar-benar merasa sedikit terkejut. Dengan karakter Anda benar-benar mengambil tindakan untuk membantu manusia. Jika Anda tidak menyentuh Heaven Swallowing Python, saya tidak akan muncul. Saya tidak terlalu peduli dengan nyawa atau kematiannya." Mata Ratu Medusa melayang di atas Xiao Yan saat dia berkata dengan lembut. Xiao Yan merentangkan tangannya. Tangannya memegang penguasa Suan berat dengan erat dan Doki dengan cepat beredar di dalam tubuhnya, bersiap untuk segera menarik kembali kapan saja jika Ratu Medusa melakukan gerakan aneh. Dia juga dipenuhi dengan kehati-hatian terhadap wanita ini yang karakternya aneh dan tidak dapat diprediksi. "Sekarang kamu telah muncul, apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan?" Rambut panjang berwarna putih Yun San melayang dengan angin saat dia bertanya dengan cara yang tampaknya ceroboh. "Bawa dia pergi." Ratu Medusa bermain dengan jari lembutnya saat dia dengan santai menyebutkannya. "Mungkin bagiku untuk tidak menyentuh ular besar yang telah kau ubah menjadi." Yun San merajut alisnya dan berkata, setelah pertukaran seperti kilat sebelumnya, dia jelas mengerti bahwa Ratu Medusa saat ini memiliki kekuatan yang tidak jauh lebih lemah dari miliknya. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. "Jika aku tidak membawanya pergi, bocah kecil itu akan segera memberontak. Saya bisa keluar karena bahayanya." Baru kemudian lelaki kecil itu meninggalkan penindasannya terhadap saya. Jari lembut Ratu Medusa menggosok keningnya yang bersih. Ada alis lemah di alisnya. Jelas, dia agak tidak mau menyelamatkan Xiao Yan. Yun San tampaknya mengerti kata-kata Ratu Medusa, yang sepertinya tidak masuk akal. Segera, kerutan yang terbentuk di dahinya semakin dalam. Tatapannya perlahan menyapu sekelilingnya saat ekspresinya terus berubah. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Alun-alun sekali lagi menjadi sunyi setelah keheningan Yun San. Orang-orang lain untuk sementara tidak memiliki kualifikasi untuk menyela ketika dua orang kuat di puncak ini sedang berbicara. Yun Leng menggosok tangannya dan memperhatikan Yun San yang sudah mulai ragu. Hatinya segera menjadi tidak sabar. Secara alami, dia tidak ingin Xiao Yan berhasil meninggalkan Mystic Cloud Sect setelah melelahkan upaya yang begitu besar. Telapak tangannya dengan lembut menyentuh luka yang agak mengerikan di kepalanya. Pada saat ini, itu sudah terbentuk menjadi bekas luka darah, tetapi rasa sakit yang intens masih melekat di kepalanya, menyebabkan kemarahan pada Yun Leng menjadi semakin besar. "Pemimpin sekte tua, jika Anda membiarkan Xiao Yan pergi seperti ini, itu pasti akan merusak reputasi Mystic Cloud Sect kami." Kemarahan disertai dengan rasa sakit yang hebat berulang kali melemahkan alasan Yun Leng. Tiba-tiba, dia akhirnya tidak tahan lagi dan dia berteriak keras. "Sumbang!" Alis seperti gambar Queen Medusa sedikit merajut. Dia menoleh dan menyaksikan Yun Leng yang berteriak dengan murid-muridnya yang menyihir. Cahaya menyihir di dalam mereka menjadi lebih intens. Melihat cahaya menyihir di mata Ratu Medusa, Yun Leng tiba-tiba merasakan apapun kecuali diyakinkan. Dia akan segera menarik diri ketika kepalanya tiba-tiba merasa pusing. Dia menunduk untuk melihatnya, hanya untuk menyadari batu berwarna abu-abu di bawah kakinya tiba-tiba mulai menyebar di sepanjang kakinya. "TL, medus. Berhenti." Tangisan lembut tiba-tiba muncul. Sosok Yun San langsung muncul di sisi Yun Leng. Salah satu kakinya tanpa ampun menginjak kaki yang terakhir. Sebuah kekuatan bergelombang menembus, secara langsung menghancurkan batu yang menyebar ke atas berkeping-keping. Hanya setelah batu berubah menjadi debu barulah tubuh Yun Leng melarikan diri dari pengekangannya. Keringat dingin muncul di kepalanya saat dia dengan cepat mengambil beberapa langkah ke belakang, bersembunyi di belakang Yun San. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. "Bawa dia dan pergi." Yun San menghela nafas. Melambaikan tangannya tiba-tiba, dia berbicara dengan suara berat setelah menatap Ratu Medusa dengan penuh perhatian. Keluhan lega yang tak terhitung jumlahnya segera bergema dari alun-alun setelah mendengar kata-kata Yun San ini. Masalahnya hari ini benar-benar sedikit tidak proporsional. Mereka semua hanya berharap masalah ini akan selesai dengan cepat. Jika masalah ini berlanjut, mereka tidak tahu berapa banyak orang kuat yang akan terlibat. "Pemimpin sekte tua," Yun Leng berkata agak enggan. "Tutup mulutmu." Ekspresi Yun San suram saat dia dengan dingin berteriak. Tatapannya berbalik ke arah Xiao Yan dan berkata, "Aku juga sudah mendengar tentang perjanjian 3 tahun antara kamu dan Yanran dari Yun Yun.
Dia memang sedikit impulsif sehubungan dengan masalah ini. Namun, perjanjian itu sudah berakhir. Saya berharap bahwa tidak ada lagi hubungan antara kalian berdua di masa depan. Saya tidak ingin mengejar masalah beberapa dari Anda membuat kekacauan besar di Mystic Cloud Sect hari ini. Namun, ini akan menjadi satu-satunya waktu. Jika Anda berani melakukan ini di masa depan, Mystic Cloud Sect saya akan benar-benar bertukar beberapa petunjuk, bahkan jika Anda memiliki Ratu Medusa yang melindungi Anda. TL, tukar beberapa petunjuk untuk bertarung. Pemimpin Sekte Yunsan, Anda dapat yakin bahwa itu cukup bagi saya untuk datang ke tempat seperti itu sekali. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia menangkupkan tangannya ke arah Yunsan dan berkata dengan senyum tipis. Pergi. Ekspresi Yunsan tidak tampak baik saat dia melambaikan tangannya. Ratu Medusa melirik Xiao Yan. Dia tidak mengucapkan omong kosong lain saat dia berbalik dan berjalan menuju tangga batu di luar alun-alun. Xiao Yan mengangkat penguasa Suan berat dan mengambil beberapa langkah mundur sambil menghadap Yunsan. Akhirnya, tatapannya menyapu Nalan Yanran di tengah orang banyak. Dia menyadari bahwa pihak lain telah secara kebetulan melemparkan tatapannya yang rumit. Kedua tatapan itu saling bertautan. Mereka adalah emosi yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan saat Xiao Yan tiba. Xiao Yan menarik pandangannya. Dia menurunkan matanya, berbalik dan mengikuti Ratu Medusa di bawah pengawasan banyak tatapan. Di langit, ekspresi Hai Bodong berubah-ubah saat dia melihat Ratu Medusa untuk waktu yang lama. Saat itulah dia mengepakkan sayapnya. Dia tetap tinggi di langit dan menolak untuk turun tidak peduli apa yang terjadi. Di bawah pengawasan semua tatapan di Mystic Cloud Sect, punggung Xiao Yan dan Ratu Medusa perlahan menghilang di balik tangga batu tak berujung yang diselimuti awan. Akhirnya berakhir. Petik 2. Ketika mereka memandangi dua orang yang menghilang dari sudut penglihatan mereka, orang-orang kuat di pohon-pohon besar itu menghela napas panjang lega. Mereka saling memandang dan tertawa getir. Siapa yang mengira bahwa persaingan belaka yang disepakati antara dua orang dari generasi muda akan benar-benar menarik garis yang mengerikan ini yang sebenarnya membuat mereka terengah-engah. Semua orang, masalahnya hari ini akan berakhir seperti ini. Saya benar-benar minta maaf karena membiarkan semua orang melihat lelucon generasi muda. Yunsan mengangkat matanya, melihat sekelilingnya dan sedikit tertawa. Keke, pemimpin Sekte Yunsan benar-benar tahu bagaimana bercanda. Karena masalah ini sudah selesai, kami tidak akan tinggal lebih lama lagi. Jika kita punya waktu di masa depan, kita akan datang dan mengunjungi Mystic Cloud Sect. Semua orang yang berdiri di puncak pohon-pohon besar secara alami bisa mendengar perintah untuk mengusir para tamu, dalam kata-kata Yunsan. Segera, mereka tahu bahwa tidak bijaksana untuk tinggal lama di tempat seperti itu. Karena itu, setelah mengucapkan beberapa kata sopan, mereka semua membawa orang-orang mereka, meledakkan pohon-pohon dan terbang menuju kaki gunung. Petik 2. Pemimpin Sekte Tua, apakah kita hanya akan membiarkan Xiao Yan pergi seperti ini? Dia telah mengubah Sekte Awan berkabut kami hingga berada dalam kondisi ini. Yun Leng menatap orang-orang yang pergi sebelum melihat tempat di mana Xiao Yan menghilang dengan wajah yang dipenuhi dengan kengganan. Akhirnya, dia tidak tahan lagi berbicara. Apa yang ingin kamu lakukan? Yunsan meliriknya dengan lemah dan berkata, bahkan aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Ratu Medusa itu. Selain itu, ada dua Do Huang yang kuat. Dengan line up ini, harga besar seperti apa yang harus kita bayar agar Xiao Yan tetap tinggal? Petik 2. Yun Leng mengepalkan giginya dan berkata, tapi dari masalah ini hari ini, jelas bahwa Xiao Yan tidak memberikan Mystic Cloud Sect kami wajah apapun. Jika kita tidak menemukan kesempatan untuk menebus diri kita sendiri, bukankah kita akan menjadi lelucon setelah masalah ini menyebar? Yunsan sedikit mengernyit dan berkata, apa yang kamu rencanakan? Melihat pembantu di belakang Xiao Yan hari ini, saya berani menjamin bahwa kematian Mo Cheng pasti ada hubungannya dengan dia. Karena dia tidak ingin tinggal di Mystic Cloud Sect, kita mungkin bisa pergi ke Wutan City untuk mengundang ayahnya. Yun Leng berkata dengan lembut. Kebodohan. Ekspresi Yunsan tenggelam saat dia dengan lembut menegur, saya pikir Anda benar-benar menjadi kacau di usia tua Anda. Karena kamu tahu bahwa Xiao Yan memiliki cukup banyak pembantu di belakangnya, kamu masih akan menyinggung dia karena Mo Cheng. Apakah ini benar-benar layak? Masalahnya berakhir di sini. Jangan menyebutkannya lagi di masa depan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Yunsan melambaikan lengan bajunya. Dia berbalik dan berjalan menuju tengah alun-alun, di mana dia mulai mengatur agar para pria memilah kekacauan. Ekspresi Yun Leng berwarna hijau dan putih saat dia memandang Yunsan yang telah menyikat lengan bajunya dan pergi. Dia perlahan menggosok luka mengerikan di kepalanya dan wajahnya yang pucat sekali lagi menjadi buas. Tatapan yang dia gunakan untuk menonton tempat di mana Xiao Yan telah menghilang dipenuhi dengan permusuhan dan kekejaman yang gelap. Tidak lama setelah situasi di alun-alun berakhir, suara angin yang deras tiba-tiba muncul di langit. Segera, bayangan anggun dan elegan tiba-tiba muncul di langit di atas tanah terbuka. Mata indahnya menyapu kekacauan di tanah dan wajahnya yang cantik tanpa sadar tenggelam tiba-tiba. Guru, petik 2. Di alun-alun, Nalan Yanran adalah yang pertama menemukan keindahan anggun yang perlahan-lahan turun dari langit. Dia sedikit terkejut, mata cantiknya segera menjadi benar-benar merah saat dia dengan cepat bergegas. Setelah itu, dia mengetuk ke dada yang terakhir. Keluhan di hatinya akhirnya berubah menjadi tangisan erangan. Pemimpin sekte telah kembali. Ketika semua murid Mystic Cloud Sect di alun-alun memandang wanita berjubah bulan yang telah muncul, mereka sangat bersemangat sehingga mereka berlutut. Baiklah, Yanran, berhentilah menangis. Beritahu guru apa yang sebenarnya terjadi. Petik 2. Wanita berjubah bulan itu dengan hangat menggosok rambut panjang lembut Nalan Yanran. Dia perlahan mengangkat kepalanya. Wajah cantik yang mulia dan anggun itu mengejutkan orang yang sama yang telah menjalani kehidupan yang meragukan dengan Xiao Yan di Magical Beast Mountain Range saat itu, Yunzi.